Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pelajaran 7, mengenal Rasul-Rasul Allah. Bagian 2, Rasul Ulul Asmi. Ananda sekalian, sebelum kita belajar mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Rasul Ulul Asmi. Jadi setiap rasul memiliki tantangan yang berbeda dalam menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Dari 25 orang rasul itu, ada 5 rasul yang mendapatkan gelar Ulul Asmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan al-asmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi ulul asmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Disebut Rasul Ulul Asmi artinya rasul memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Para rasul Ulul Asmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat. Ia teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 Rasul Ulul Asmi inilah yang harus selalu kita teladani, terutama kesabarannya dalam menghadapi perjalanan hidupnya. Jadi Rasul Ulul Asmi itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima rasul ini disebut dalam Al-Quran sebagai nabi yang sangat tinggi keteguhan dan kesabarannya. Berikut ini adalah kisah singkat kesabaran para Rasul Ulul Asmi. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Tentunya kalian masih ingat bagaimana kegigihan Nabi Nuh alaihissalam dalam mendakwakan ajaran Allah kepada umatnya. Jadi ia mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang menghambakan diri kepada selain Allah. Akan tetapi manusia pada masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Jadi selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi umatnya tetap saja ingkar. Yang lebih menyakitkan, ternyata dakwah beliau ditentang oleh keluarganya sendiri. Anak dan istrinya menolak beriman kepada Allah. Bahkan ketika ditimpakan bencana berupa banjir besar, putranya sendiri yang bernama Kan'an menolak diajak naik ke perahu ayahnya. Orang tua mana yang tega membiarkan sanak keluarganya diazab oleh Allah, sementara ayahnya selamat? Namun Nabi Nuh alaihissalam tetap tabah menghadapi ujian itu. Selanjutnya, Nabi Ulul Asmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikenal sebagai Abul Anbiya, artinya bapak para nabi, karena generasi setelah beliau banyak yang diangkat oleh Allah sebagai nabi. Setelah diangkat menjadi rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal dengan keberanian dan kepatuhannya dalam menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam berani menyatakan untuk memisahkan diri dari kepercayaan kaumnya, termasuk ayahnya sendiri. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kebatilan sebuah berhala atau patung kepada kaumnya. Nabi Ibrahim berani menghancurkan patung-patung sesembahan Raja Namrud dan kaumnya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, tetapi tetap selamat berkat pertolongan Allah. Jadi ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, doanya selalu dikabulkan.
Yang selanjutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi sejak bayi dihadapkan pada ancaman Raja Fir'aun yang akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Selain itu, kerelaan ibunya menghanyutkan bayi Musa di Sungai Nil adalah pengorbanan yang sangat berat. Setelah diangkat menjadi rasul, Musa alaihissalam juga mengalami tantangan yang sangat berat, yaitu melawan Fir'aun dan pasukannya yang merupakan raja di istana tempat beliau dibesarkan. Selain itu, pembelaannya pada Bani Israel yang tertindas membuatnya keluar dari istana Fir'aun menuju Madian dengan berprofesi sebagai penggembala kambing milik Nabi Syuaib alaihissalam. Selama 10 tahun lalu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk kembali menemui Fir'aun dan mengajaknya beriman kepada Allah. Musa alaihissalam harus berhadapan dengan pasukan Fir'aun. Musa alaihissalam berhasil menyelamatkan sebagian penduduk Bani Israel setelah mengalahkan para tukang sihir Fir'aun. Musa alaihissalam diuji kesabarannya membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju Baitul Maqdis. Rasul Ulul Azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau dilahirkan tanpa ayah sehingga masyarakat menyampaikan tuduhan yang tidak baik kepada Siti Maryam. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat berupa mampu berbicara saat masih bayi, menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati atas izin Allah. Kemukjizatan tersebut tidak membuat Nabi Isa alaihissalam keluar dari statusnya sebagai manusia dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam juga memiliki mukjizat berupa kemampuan menghidupkan burung yang terbuat dari tanah. Nabi Isa alaihissalam menunjukkan mukjizatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat inilah yang membuat beliau dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwanya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkat ke langit, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Dan yang terakhir, Nabi Ulul Azmi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengalami banyak tantangan. Jadi beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal sejak Muhammad dalam kandungan. Ketika usia kanak-kanak sekitar 6 tahun, ibunya Siti Aminah pun meninggal dunia. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul. Beliau mendapat berbagai ancaman dari kaum Quraisy, termasuk ancaman pembunuhan. Bahkan beliau harus terusir dari kampung halamannya ketika hijrah ke Taif. Beliau dilempari batu, dituduh gila dan hendak dibunuh. Namun beliau tetap tabah, sabar, dan berdoa kepada Allah agar memberi petunjuk kepada mereka. Kemudian diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Lalu Nabi Muhammad SAW ditemani Abu Bakar berangkat ke Madinah. Akhirnya Islam diterima oleh penduduk Madinah dan tersebar dengan pesat di kota tersebut. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.